perlu didiemin dulu atau mungkin untuk semacam kayak sentimen tertentu kayak dividen atau apa, itu aku hold dulu gitu. Pastinya aku senang sekali ya dapat menang hadiah Yamaha NMAX Neo ini. Dan aku juga semoga kedepannya Siminvest nih lebih banyak lagi program-program yang menarik untuk nasabah, dan semoga kedepannya nasabah juga semakin happy dan semakin lebih cepat lah ngambil keputusan buat invest gitu. Thank you ya. Terima kasih ya Siminvest sudah memberikan saya bonus ya. Kalau saya bilang sih bonus, walaupun ini namanya hadiah ya. Motor listrik Alfa One. Thank you ya. Dan semoga bisa lebih bagus lagi. Kalau di Siminvest sih baru 3 tahunan kali ya. Di Simbasnya sendiri sih lama juga saya dulu. Di reksadana dulu banyak, 18 tahunan kali. Ya udah pasti kalau menang itu pasti selalu gembira. Pertama-tama terima kasih pada Siminvest. Ya walaupun bursanya lagi ancur-ancuran ya tetap harus semangat gitu. Selama nggak benar-benar loss ya hanya floating-floating doang ya akan balik lagi pasti. Yang pasti jangan pakai uang utangan lah, udah itu aja. Terima kasih Siminvest atas program Siminvestnya. Terima kasih Siminvest. Terima kasih Siminvest. Terima kasih Siminvest, terima kasih Sinarmas Sekuritas. Terima kasih ya Siminvest. Terima kasih banyak ya Siminvest. Terima kasih pada Siminvest.
keren banget eventnya. Ini Siminvest tuh bikin experience investasi ke halayak umum tuh jadi lebih seru banget gitu. Terus apalagi ini tuh ada brand ambasadornya Kim Tae Hyung ya kan. Jadi makin banyak banget army-army yang kesini. Kebetulan aku pengguna baru dan untuk daftar Siminvest tuh gampang banget caranya. Udah gitu di aplikasinya itu tuh ada foto-foto brand ambasadornya yang ganteng banget itu kan. Jadi itu kayak lebih mau buka aplikasi terus-terusan gitu loh. Harapannya semoga Siminvest lebih banyak bikin acara kayak gini, jadi semakin banyak lagi orang yang belajar dan tahu tentang investasi. Dan gitu apa ya, datengin brand ambassador ke sini kali ya. Sumpah ini keren banget eventnya. Ini Siminvest tuh bikin experience investasi ke halayak umum tuh jadi lebih seru banget gitu. Terus apalagi ini tuh ada brand ambasadornya Kim Tae Hyung ya kan. Jadi makin banyak banget army-army yang kesini. Kebetulan aku pengguna baru dan untuk daftar Siminvest tuh gampang banget caranya. Udah gitu di aplikasinya itu tuh ada foto-foto brand ambasadornya yang ganteng banget itu kan. Jadi itu kayak lebih mau buka aplikasi terus-terusan gitu loh. Harapannya semoga Siminvest lebih banyak bikin acara kayak gini, jadi semakin banyak lagi orang yang belajar dan tahu tentang investasi. Dan gitu apa ya, datengin brand ambassador ke sini kali ya. Halo, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang di acara webinar Monthly Market Outlook dari Sinarmas Sekuritas. Selamat datang pada acara siang hari ini. Acara siang hari ini akan bertemakan tentang siapa untung, siapa buntung, dampak nyata perang dagang AS dan China sebagai sektor Indonesia. Pada webinar siang hari ini kita tentunya kedatangan dua narasumber yang hebat, yaitu Ibu Ika Widiawati selaku Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas dan Bapak Edi Wijaya selaku Senior Technical Analyst Sinarmas Sekuritas. Perkenalkan, saya Andra Andriana selaku moderator yang akan menemani event selama kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelumnya, sebelum memulai kita acara pada siang hari ini, mungkin saya izin untuk menyapa kedua narasumber kita, yaitu Bu Ika Widiawati. Selamat siang, Bu Ika. Halo, selamat siang Kak Ana. Oke, selanjutnya, halo Pak Edi, selamat siang. Halo, selamat siang Bu Ana. Oke, siap. Sudah siap ya, Bapak Ibu? Sudah. Siap dong. Oke, Siap. siap. Kalau gitu, oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Sesi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Ika Widiawati selaku Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas. Lalu akan dilanjutkan oleh Bapak Edi Wijaya selaku Senior Technical Analyst Sinarmas Sekuritas. Selanjutnya kita akan buka
sesi pertanyaan di mana nanti teman-teman bisa langsung tanyakan saja melalui kolom Q&A. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke sesi Ibu Ike. Silakan Bu Ike, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ana. Selamat siang teman-teman semuanya yang sudah bergabung di link Zoom kita. Lagi-lagi bulan ini kita ketemu lagi ya. Kegiatan Monthly Market Outlook ini sebenarnya udah berlangsung sejak tahun 2024 ya, dan kita lakuin terus rutin setiap bulannya. Harapannya adalah ya memang agar teman-teman selalu mendapatkan pemaparan informasi setiap bulan, kondisi market kita ada momen apa, seperti itu ya. Dan juga kita tahu bahwa sekarang pergerakan IHSG itu cepet banget ya, cepet banget. Trennya juga berubah dari yang awalnya uptrend, terus tiba-tiba downtrend, naik turunnya itu cepet banget. Ya, sehingga kita juga berusaha memberikan informasi-informasi yang memang sesuai dan dibutuhkan dengan para investor tentunya. Nah, untuk topik bulan ini kita angkat tema terkait dengan siapa untung dan siapa yang buntung ya. Ini dampak nyata terkait dengan perang dagang US ya, Amerika Serikat dan juga China, dan ini nanti dampaknya ke Indonesia bagaimana ya. Kira-kira dari perang ini siapa sih yang kira-kira menang, China atau US? Terus untuk Indonesia, sektor mana yang kira-kira masih bagus? Terus juga buat teman-teman yang mau investasi saham, nanti pilihan-pilihan sahamnya juga nanti kita spill ya. Dari sisi pergerakan teknikal nanti bakal dibantu sama Pak Edi. Nah ini ya, 2025 di awal tahun bahkan pada saat pemilihan di akhir tahun 2024 ya, pasca pemilu pada saat itu Donald Trump naik ya, terpilih lagi ya untuk kedua kalinya setelah tahun 2018 waktu itu beliau sempat memimpin di US ya, kemudian turun, nyalon lagi sekarang di 2025 naik jadi presiden lagi. Dan ya terjadi lagi, terjadi lagi mungkin buat teman-teman yang memang sudah mengikuti ataupun yang sudah berinvestasi di pasar saham dari tahun pada saat perang dagang yang sesi pertama atau batch pertama tahun 2018 ya mungkin udah nggak heran lagi ya. Perang dagang ini memang sudah bermula dari Trump yang pertama kali menjabat ya, turun menjabat lagi, perang lagi ya. Dan kita lihat bahwa memang kapan sih perang dagang ini bermula ya, tentunya pada saat pertama kali Donald Trump naik menjadi presiden ya. Awal pertama kali itu dia mengenakan tarif ya, tarif kenalan waktu itulah ya. Itu pertama kali negara yang dikenakan itu ada 3, Meksiko, Kanada, China. Ya masing-masing China waktu itu masih sedikit ya dapatnya. Dari 10% jadi 30% tarifnya. Kemudian Kanada juga menjadi 25% untuk Meksiko dan Kanada. Waktu itu baru 30%. Nah, ini sedikit ya, kita kayak flashback terkait dengan perkembangan perang dagang. Mungkin ada teman-teman di sini yang ngikutinnya setengah-setengah atau ikutnya kayak apa sih perang dagang atau bagaimana sih sebenarnya seberapa parah begitu ya. Jadi memang perang dagang ini adalah pengenaan tarif ya. Kenapa tarif ini diberikan oleh US itu sebenarnya untuk melindungi produk di dalam negerinya US sendiri. Kalau misalnya tarif di China itu rendah ya, produk-produk di China tentu akan sangat-sangat murah. Sehingga orang-orang di Amerika tentu akan beli dari China dibandingkan dengan produksi di dalam negeri itu sendiri. Sehingga bagaimana caranya agar produk di dalam negeri di Amerika bisa bersaing dengan di Amerika? Ya udah produk di China-nya lah yang dibuat jadi mahal, gitu ya. Jadi kalau misalnya harga di Amerika 10.000, di China 5.000, kan nggak kompetitif ya. Ya udah yang China-nya dibuat mahal juga, sama-sama 10.000. Bila perlu dibuat jadi 15.000 biar mutlak ya, yang murah itu produknya di US. Nah, tarif yang terjadi saat ini adalah ya demikian ya. Dikenain tarif 30%, 70%, 100%. Bahkan kalau kita lihat sekarang tarif China yang masuk ke US atau reciprocal tarifnya itu sudah di 245%. Jadi ini udah luar biasa ya, tarifnya udah tinggi. Nanti kita akan lihat bagaimana dampaknya ke Indonesia ya. Jadi ini kita lihat bahwa
perang tarif itu bermula dari Februari ya, dari awal tahun. Jadi sebenarnya perang tarif ini baru berlangsung Februari, Maret, April, baru 3 bulan ya, teman-teman ya. Jadi perang tarif ini baru berlangsung 3 bulan ya. Sekarang pun masih dalam tahap negosiasi, tapi dampaknya sudah luar biasa besar ya. Jadi hari ini kita buatin seminar ya untuk biar teman-teman nggak bingung apa itu perang dagang ya. Sudah dari kapan sih sebenarnya perang dagang ini ya? Dari Februari untuk yang batch tahun ini ya. Aku bilangnya batch tahun ini karena memang sebelumnya kan sudah pernah. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari tarif yang dilakukan oleh US ini kan banyak ya, bukan sekarang sudah bukan Meksiko, Kanada, China lagi, tapi udah banyak banget, bahkan Indonesia pun udah kena tarif ya. Nah, kalau kita lihat dampak dari US policy ini impact-nya kemana? Ya, dengan adanya tarif tentu ini akan mempengaruhi aktivitas ekspor impor. Yang awalnya ekspor impornya lancar, dengan adanya kenaikan tarif, harga pasti akan melonjak. Ya, orang pasti akan mengurangi impornya. Jadi aktivitas untuk ekspor impor tentu ini akan terdampak ya. Supply chain ini juga akan terdampak ya. Aktivitas dan lain-lain ini akan terdampak ya. Kemudian sektor manufaktur ya, kayak beberapa mungkin teman-teman yang bergerak di industri tekstil, mungkin ada teman-teman yang memang punya bisnis, pengusaha dan lain-lain, berasa banget kan ya bagaimana. Karena industri tekstilnya kita di dalam negeri itu bisa dikatakan kita banyak melakukan ekspor itu ke negara barat kayak ke US ya. Contohnya kayak kemarin itu tekstil Sritek itu kan kita jualan pakaian militer ya, jualan pakaian militer ke US. Jadi kalau misalnya ada tarif kan susah banget. Dan pada akhirnya tarif ini juga tentu akan mempengaruhi ke pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 bagaimana arahnya ya, kita tidak bisa terlalu optimis ya. Tentu perang dagang ini akan memberikan dampak yang dalam tanda kutip negatif ya, yang ada kemungkinan memang melemahkan dari angka perekonomian. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat angka ekonomi tiba-tiba turun, jangan kaget ya, karena kita harus menyiapkan hal tersebut. Dan ini juga lah mungkin yang sudah mulai di-adjustment oleh IHSG. Itulah kenapa IHSG-nya sempat turun dan turunnya juga dalam ya. Dan juga nanti akan kena ke tingkat inflasi, suku bunga itu tentu akan berdampak. Nah, kalau misalnya beberapa negara-negara yang lain mereka sudah mulai melakukan negosiasi, ya, sudah mulai melakukan pendekatan, kita lihat di sini China mereka justru punya posisi di mana mereka tetap mempertahankan istilah katanya tuh ya kayak harga diri lah gitu ya. Mereka yang tidak yang melakukan negosiasi pendekatan, dong tolong jangan kasih tarif tinggi, itu enggak ya. China di sini justru memberikan serangan balasan tarif ke Amerika. Dan kita lihat ya kayaknya wajar ya kalau misalnya China mereka berani ya untuk melakukan serangan terhadap US. Karena kalau kita lihat di sini ada beberapa faktor yang memang membuat kenapa China mereka pede, kenapa dari China mereka masih cukup solid dan cukup strong di sini ya. Mereka kita lihat memang mereka punya power itu. Yang pertama, ekonomi China ini terbesar kedua di dunia. Itu udah jelas ya. Dan kalau kita lihat di sini jumlah penduduk di Tiongkok atau di China ini berdasarkan data, itu dia nomor 2 terbesar. Artinya kalaupun mereka tidak menjual produknya ke luar negeri, serapan produknya mereka itu bisa diserap oleh pasar domestik itu sendiri ya, yang masih bisa membantu. Jadi kalau misalnya di sana ditutup akses, ya mereka masih bisa dijual di dalam negeri itu sendiri. Dan China ini dikenal sebagai pabrik dunia, made in China. Cari di dalam rumah kita kayaknya pasti ada produk yang made in China, nggak mungkin nggak ada ya, karena memang semua produk-produk China itu murah ya. Dan China di sini memimpin perkembangan teknologi dan juga energi hijau. Yang awalnya energi hijau ini di kayak solar panel ya, untuk listrik dan lain-lain, ini kan memang digembar-gemborkan adanya perjanjian Paris Agreement, ini kan dari
ya negara-negara barat, tapi pada akhirnya sekarang kita lihat siapa pemenangnya. China juga, mereka mampu memberikan ya dari suku cadang untuk proses pembangunan seperti energi hijau itu mereka mampu menurunkan kosnya hingga 30-40% dibandingkan dengan negara barat pada saat mereka membangun untuk plan ataupun power plant dari sisi energi hijau. Ya. Kemudian juga ini yang paling penting, ya. Ini juga yang paling penting yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata Amerika itu sekarang bukan lagi pasar ekspor terbesar Cina. Ya memang masih cukup besar, tapi bukan yang utama. Karena kalau kita lihat breakdown data di dalam China itu sendiri, ternyata posisi ekspor, ya, posisi ekspor impor aktivitas perdagangan China itu ternyata sekarang dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara. Ya, jadi mitra dagang terbesarnya China itu sekarang sudah terdiversifikasi menjadi 60 negara. Mereka sudah tidak tergantung oleh satu negara US. Mereka sudah tidak tergantung hanya dari satu negara Amerika Serikat saja, tapi mereka sekarang sudah terdiversifikasi dengan sangat baik, good diversified dari sisi customer-nya mereka ada 60 negara, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kita dapat simpulkan dengan US mereka serang terus ke China, ke beberapa negara Asia dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Amerika Serikat ataupun Washington itu mereka tidak akan mudah untuk memojokkan China karena customer terbesar di China itu sekarang sudah tersebar, bukan cuma Amerika sendiri, tapi itu sebagian besar mitra dagangnya udah dari banyak negara. Dan kalau kita lihat juga di sini beberapa tarif ya, kita coba lihat tracking, kira-kira tarif di masing-masing negara itu berapa besar, ini kita bisa lihat ya. Indonesia juga kena tarif ya, Indonesia juga kena tarif nih. Untuk tarif yang di-charge, kalau untuk resiprokalnya sih kita 10%. Jadi kalau misalnya kita melakukan resiprokal, kita dapat 10% ya. Tarif charge-nya 64% ya. Untuk resiprokal semuanya itu 10% kecuali China. Dan ini juga kebijakan yang baru, new policy ya. Jadi US reciprocal tarif itu di-set untuk yang paling terbaru, di mana 10% itu akan diterapkan untuk semua negara, terkecuali China. China itu bakal kena 245%. Nah ini juga yang harus kita lihat ya, harus kita perhatikan ya teman-teman. Ini tuh kayak ada sesuatu yang ya kayak memberikan, US tuh sebenarnya kayak memberikan pilihan, kalian negara-negara yang lain mau ikut saya atau ikut China, kan secara nggak langsung dia seperti itu ya. Nah kalau kita lihat dari sisi Indonesia aja ya, dari sisi Indonesia, kita yang Indonesia begitu, kita breakdown lagi dari aktivitas neraca perdagangan ekspor impor Indonesia, aktivitas ke US itu ternyata nggak terlalu gede ya, gede sih tapi nggak terlalu ya. Nah, yang paling besar itu adalah ke China. Nah, jadi di sini memang ada game changer yang di mana pemerintah Indonesia harus sangat berhati-hati ya. Pemerintah Indonesia di sini aku lihat harus berhati-hati karena Indonesia ini dari aktivitas perdagangannya kita dekat dengan China, tapi memang kalau dari sisi investasi ya memang ada beberapa sebagian itu dari US. Memang kita posisinya di tengah-tengah, tapi kalau misalnya kita timbang, Indonesia sebetulnya lebih berat ke China ya, sehingga kalau misalnya ekonomi China mengalami penurunan, ekonomi Indonesia juga akan terkena dampak ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh pilih-pilih ya, memang Indonesia ini nampaknya masuk ke kapal, mengekor ke kapal yang mana? Kayaknya sih mengekor ke kapalnya China begitu. Jadi kita berdoa semoga ekonominya China nggak ambruk ya, semoga masih bisa bertahan ya dengan beberapa poin yang tadi kita di atas jelaskan bahwa China punya beberapa power, semoga itu bisa survive ya mereka. Walaupun memang kita nggak bisa yang optimis terlalu banyak, tumbuh sampai tinggi banget, enggak. Tapi minimal semoga China masih bisa survive sehingga aktivitas dagang dengan Indonesia masih bisa bertahan ya. Jadi untuk tahun ini ya kita harus siap dengan segala kondisi ya. Yang punya uang harus kayaknya di saving benar-benar, jangan dulu boros-boros ya. Karena beberapa kayaknya aku juga sempat baca-baca berita yang kasus-kasus PHK ya dan lain-lain. Ya cukup sedikit untuk itu.
Dan ini ya, aku sedikit aja, karena waktunya aku dikasih waktu 10 menit, sebenarnya udah habis untuk waktu aku, tapi ini sedikit aja beberapa data. Nanti materinya ini bakal aku share, jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, yang baru masuk, juga bisa akses ya untuk informasinya. Nah ini juga ya, teman-teman kita lihat bahwa secara keseluruhan di seluruh dunia ini ya untuk aktivitas ekspor impor, sebenarnya itu lebih banyak aktivitas ekspor impor dari jasa atau produk. Nah ini kalau kita lihat ya, untuk aktivitasnya itu lebih banyak dari sisi produk ya, atau dari goods ya, barang. Dan juga kalau kita lihat di sini lebih karena adanya transaksi ini ya, country pair with bilateral trade. Jadi negara-negara yang melakukan aktivitas ekspor tanpa adanya aktivitas atau hubungan bilateral itu jarang ya, atau sedikit nih ya. Kalau kita lihat itu kayaknya di bawah 15% ya. Sedangkan untuk sisanya kayaknya ini hampir 50-an% atau mungkin 70% yang warna kuning ini nih ya. Kita lihat, nah ini ya, 70-an% ya, itu mereka adalah aktivitas yang karena ada hubungan bilateral, ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, walaupun produk, berarti ini dapat kita simpulkan di grafik ini adalah, walaupun produknya kita bagus, kalau misalnya suatu negara tidak punya hubungan bilateral, kita nggak bakal bisa ngejual barang kita ke negara tersebut. Ya, ini salah satu informasi juga. Jadi walaupun barangnya kita bagus, kalau kita nggak punya channel ataupun hubungan bilateral yang baik, ya kita nggak bisa dagang ke negara tersebut. Ya, jadi memang hubungan internasional bilateral Indonesia dengan beberapa negara yang lain, kita berharap semoga Indonesia bisa menjalin hubungan yang erat dan harmonis ya. Jadi produk-produknya Indonesia yang banyak unggul-unggul ini bisa dijual ke luar negeri. Nah ini ya, tuh barang dan jasa, karena sebenarnya untuk aktivitas perdagang di dunia, untuk aktivitas jasa itu sedikit, banyak itu jasa. Ini juga ada beberapa ya aktivitas China, Indonesia. China itu lebih banyak dagang jelas produk-produk manufaktur. Nah ini paling aku agak skip sedikit karena waktunya. Nah ini juga ada beberapa ya aktivitas ekspor ya. Ini teman-teman ada yang menarik juga ya, sebelum tarif diterapkan oleh Trump, pada periode Februari itu aktivitas ekspor dari China dia jual ke luar negeri itu luar biasa, naiknya sampai berkali-kali lipat. Karena mungkin orang-orang di luar negeri kayak di US yang mereka tahu, wah nanti ini China bakal kena tarif, barangnya jadi mahal. Udah deh kita borong habis-habisan di periode Februari pada saat tarif belum dilaksanakan. Ini kelihatan banget ya di chart yang di atas ini ya. Yang itu mengindikasikan bahwa semua orang ya mengakui lah untuk produknya. Nah ini untuk suku bunga ya. Untuk suku bunga tahun ini aku ringkas aja, kemungkinan itu tidak ada perubahan. Dari The Fed kemungkinan tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan turun itu hanya 1 kali ya. Jadi jangan berharap yang terlalu banyak ya. Kayak dari The Fed juga ini ya, walaupun kemarin dikritik, katanya mau dipecat paksa sama Donald Trump. Ujung-ujungnya ini sempat kritik pedas, Trump kini tak berniat pecat Jerome Powell. Ya, dia memang agak mut-mutan ya, moody ya. Jadi kadang dia kejam, kadang enggak. Trump seperti itu. Katanya zodiaknya juga Gemini ya, Trump itu ya. Jadi memang berubah-ubah ya. Kemarin tuh sempat viral juga. Ini seluruh dunia bergoyang gara-gara zodiak Gemini ya. Ini peserta di sini nggak tahu deh berapa banyak yang zodiaknya Gemini. Nah ini ya, dampak perang dagang di Indonesia dan pelemahan rupiah terhadap pasar. Nah ini juga nih, wow ya, Indonesia dapatnya kena serangan tarif juga ya. Nah ini juga ini yang paling menarik ya, setelah adanya tekanan dan lain-lain perang dagang Indonesia dan China, ternyata ada satu yang bersinar terang ya. Apa itu? Emas ya, nih emas naik tuh naik ya. Jadi ya ini mungkin sedikit advice ya. Tapi kayaknya nggak perlu aku kasih advice, sekarang tuh emas Antam udah luar biasa ya, udah naik ya. Buat teman-teman yang selalu ngikutin market outlook-nya kita, kayaknya udah bosen aku terus-terusan nge-review emas ya, sektor emas. Kayak PSAB, UNTR juga jangan lupa itu juga punya tambang emas dianya. Antam ya, itu apalagi. Emasnya katanya udah sold out ya, habis katanya stoknya. Orang banyak banget tuh yang antri.
Nah, terus ini yang terkait dedolarisasi dan lain-lain. Nah, ini ya, ini slide terakhir untuk aku. Aku mohon maaf ya agak panjang banget karena materi perang dagang itu agak memang apa namanya sedalam itu ya. Semoga teman-teman yang apa namanya ikut di sini nggak bosen ngedengerin aku. Ya, ini paling sedikit ringkasan. Sektor yang tertekan ini harap hindarin dulu sebisa mungkin. Kalaupun mau masuk jangan terlalu lama ya karena sentimennya masih kurang oke. Nanti gosong. Jadi kalau misalnya mau masuk ke saham-saham yang sektornya masih tertekan kayak sektor farmasi atau retail, is okay, tapi masuknya cepat aja ya. Kayak ngegoreng makanan di api yang gede kan nggak boleh kelamaan, nanti gosong ya. Boleh beli tapi manfaatkan technical rebound aja. Kemudian untuk sektor yang diuntungkan, nah ini yang bagus ya. Sektor yang diuntungkan itu ada sektor batu bara, sektor minyak kelapa sawit, terus ada kendaraan bermotor juga ya. Ada ASI, MJS, Semar, SIM ya, beberapa kode sahamnya bisa dicatat. Tapi untuk range harganya pun ini tetap harus ngikutin dari posisi teknikalnya ya. Jangan mentang-mentang di sini kita tulisin kode sahamnya, terus besok langsung beli. Oh enggak ya, besok Sabtu, Senin ya. Jadi harus tetap kita disiplin juga area beli jualnya di berapa. Nah itu nanti dibantu sama tim kita ya Pak Edi Wijaya nanti setelah sesi aku. Kemudian sektor yang relatively aman itu ada consumer goods, ada emas tentunya. Semakin parah kondisi ekonomi semakin bersinar juga ya harga emas. Dari aku mungkin cukup. Untuk selanjutnya aku kembaliin ke Kak Ana. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Ike atas paparan materinya mengenai dampak ya, dampak nyata perang dagang US dan China bagi sektor Indonesia yang secara makro dan kompleks. Nah, sekali lagi saya ingatkan, mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Bu Ike tadi, bisa ditanyakan langsung saja melalui kolom Q&A. Kalau begitu kita langsung saja ke sesi selanjutnya, mungkin lebih ke teknikal ya, gitu. Kita langsung saja ke sesi Bapak Edi Wijaya. Silakan Pak Edi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ana. Saya coba share screen dulu ya. Oke, saya akan memberikan 5 saham ya, 5 saham pilihan yang bisa ditradingkan untuk jangka pendek ya. Yang pertama, saya ada melihat saham Wifi ya. Wifi ini kalau kita lihat dari trennya, memang masih dalam tren bullish ya untuk saham Wifi. Jadi dari stokasinya juga masih mengindikasikan pola uptrend. Dari sisi volumenya juga masih didominasi oleh volume beli ya. Jadi untuk saham Wifi kita bisa coba entry di 2120 sampai di 2180 ya. Dengan TP pertamanya itu ada di level 2310 dan TP2-nya di 2440 ya. Namun batasi risiko juga bila Wifi ini bergerak melemah di bawah atau di stop loss kita ya di 1980 ya untuk Wifi ya. Berikutnya kita ada saham berikutnya yaitu yang kita lihat secara teknikal cukup menarik ya, yaitu ada TAPJI. TAPJI juga trennya masih dalam tren bullish dan kita untuk TAPJI ini kita masih bisa spek buy ya. Untuk trennya masih tren bullish, jadi untuk strateginya kita bisa coba entry price di 965 sampai di 1010 ya, dengan TP pertamanya itu di 1060 dan TP2-nya di 1110 ya. Namun batasi risiko kita memberikan stop loss di 920 ya untuk TAPJI. Berikutnya kita ada melihat saham juga yang cukup menarik yaitu DSSA ya. DSSA ini trennya juga masih tren bullish. Jadi kita untuk DSSA kita masih merekomendasikan untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di 41.800 sampai di 42.900 dengan TP pertamanya di 45.750 dan TP2-nya di 47.300 ya. Untuk batas stop loss-nya di level 39.700 ya untuk di SSA. Berikutnya kita juga suka dengan saham Goto ya. Goto kalau kita lihat trennya juga masih tren bullish. Jadi untuk Goto kita masih bisa spek buy ya. Untuk strateginya kita bisa coba entry price di 78 sampai 82 ya. Dengan TP pertamanya di 86 dan TP2-nya di 90 ya. Dan namun batasi stop loss juga di 75 ya untuk Goto.
Dan berikutnya kita melihat saham yang cukup menarik yaitu saham Java ya. Java kita juga masih merekomendasikan untuk spek buy ya. Untuk strateginya kita bisa coba entry price di 1690 sampai di 1765 ya, dengan TP-nya, TP pertamanya di 1860 dan TP2-nya di 1950 ya. Untuk batas stop loss-nya untuk Java di 1620. Mungkin itu ya, kita merekomendasikan 5 saham pilihan yang bisa kita tradingkan untuk jangka pendek ya. Oke, kita kembalikan ke Mbak Ana ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Edi atas penjelasan secara teknikalnya. Mungkin untuk tadi ya, top 5 stock yang mungkin bisa diikuti, diamati sesuai arahan secara technical analysis. Nah, mungkin kita bisa masuk saja ke sesi pertanyaan, sesi Q&A. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih belum menanyakan di kolom Q&A, bisa langsung saja disapin melalui kolom Q&A. Nah, mungkin Bu Ika dan Pak Edi kita bacakan satu persatu yang ada di kolom Q&A. Yang pertama dari Bapak Budi Hertanto, ketergantungan rating dari institusi US membuat Indonesia akan kelabakan kalau mereka menurunkan rating kita. Bagaimana strategi supaya rating ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada IDX? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Bu Ika. Ya, terima kasih Kak Ana. Memang untuk rating ya, kita sebenarnya ada juga ya rating. Fevindo juga ngeluarin rating ya. Indonesia juga sebenarnya cukup banyak untuk rating-rating. Cuman memang beberapa investor ini mereka masih dominan ya, masih dominan mereka saat ini memang lebih prefer ke rating dari institusi-institusi US ya, kayak GPM atau beberapa yang lain. Jadi kalau misalnya mereka mendowngrade rating dari Indonesia, baik itu untuk pasar saham ataupun obligasi, itu biasanya langsung down, turun juga. Nah, kemudian strategi supaya rating ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada IDX ini agak sulit ya. Terkhusus sekarang itu aktivitas transaksi dagang di pasar saham, sebenarnya kita masih 50%, di mana 50% itu adalah dari foreign ya, sisanya itu adalah dari domestik. 50% itu adalah angka yang cukup banyak ya. Sehingga kalau misalnya institusi dari US mereka turunin rating ya, yang paling pertama ngelihat itu adalah dari pelaku pasar asingnya. Itulah kenapa dari marketnya kita kan beberapa waktu ini terjadi outflow. Mereka pada jual produknya kita, obligasi ataupun dari produk saham. Jadi memang kondisi ini mau tidak mau memang masih akan terus berpengaruh ke pasar saham kita, masih akan terus berpengaruh kepada IDX. Untuk solusinya bagaimana? Ya dari pelaku pasar sendiri, karena memang literasi pasar saham di Indonesia ini kan sebenarnya belum optimal ya. Kalau di luar negeri mungkin kayak ibu rumah tangga ataupun yang lain-lain, kita berbicara tentang saham, mereka memang sudah aware begitu bahwa itu merupakan salah satu indikator dari sisi ekonomi. Kalau mau kasih modal ke perusahaan ya beli sahamnya bisa. Di Indonesia literasinya masih cukup rendah ya. Sehingga memang bagaimana caranya agar rating dari US tidak mempengaruhi itu kita, ya investor dalam negeri itu yang harus mendominasi. Nah, untuk sekarang masih belum bisa. Begitu. Oke, terima kasih Bu Ika. Semoga cukup menjawab ya Pak Budi Hertanto. Lalu ke pertanyaan kedua, kenapa sini emiten nih, kenapa saham ASI diuntungkan padahal aku dengar-dengar Cina bakal buang mobil EV yang nggak laku dijual di US. Gimana tuh, Bu Ika? Oke, jadi kan memang mobil EV itu kan ada pasarnya sendiri ya, sedangkan Toyota ASI itu juga ada pasarnya sendiri. Astra itu sendiri adalah pemain ekspor terbesar untuk mobil Daihatsu, Toyota. Itu sebenarnya marketnya berbeda dengan orang-orang yang marketnya mobil-mobil listrik ya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara di negara-negara luar yang ataupun lain hal, itu mereka untuk mobil listrik itu kan sendiri terbatas ya untuk city car atau mobil-mobil yang memang khusus untuk perkotaan saja. Nah, kembali lagi kenapa di sini Astra kok kita kasih ratingnya cukup positif ya untuk ekspor ini, karena memang nilai tukar rupiah kita sih lebih relate-nya sih ke sana ya. Karena nilai tukar rupiah kita kan mengalami pelemahan ke 16.800. Nah, relate pada saat nilai tukar mengalami pelemahan, tentu ini juga akan mempengaruhi ke aktivitas ya. Bagi emiten-emiten yang ekspor itu tentu akan menaikkan dari sisi value transaksi mereka. Lebih ke sana.
Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini juga masih ke Bu Ike ya. Dari beberapa sumber yang saya baca, investasi yang masih menarik adalah FR. Tapi yang jangka pendek, kenapa? Terima kasih. R ini maksudnya untuk yang pendapatan tetap ya, fixed rate ya, Fixed rate, iya. bukan yang saham. Kalau saham itu kan kita harus lihatin, kita harus analisis bisnisnya bagus atau enggak. Ya betul ya, betul. Ini atas namanya siapa nih? Oh, support ya, namanya support. Oh, ini selalu memberikan semangat ini ya. Dari beberapa sumber yang saya baca, investasi yang masih menarik adalah fixed rate, betul. Karena memang kondisi seperti sekarang, beberapa investor akan menghindari aset beresiko. Aset beresiko itu seperti saham, ya. Nah, aset-aset yang relatif lebih aman itu memang betul obligasi, deposito, ya. Jadi kalau untuk sekarang teman-teman mau nyimpan, berinvestasi, ya itu memang keputusan yang tepat ya. Jadi benar sumber yang dibaca. Oke, baik. Begitu ya, Kak Support. Atas jawaban dari Bu Ika, semoga menjawab. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita bisa pindah ke Pak Edi. Bagaimana analisis teknikal saham TAPG saat ini berdasarkan indikator moving average dan RSI? Silakan Pak Edi. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, kalau kita lihat dari teknikal untuk saham TAPG ini memang kalau kita lihat dari moving average-nya itu masih dalam tren bullish ya. Dari sisi volumenya juga masih dalam volume beli ya kalau kita lihat ya. Dan TAPG kalau kita lihat dari chart daily-nya itu juga masih sama ya, masih mengindikasikan pola bullish. Dan hari ini pun juga berhasil breakout di resisten ya, yang mana resisten dari TAPG itu ada di level 980 dan hari ini running di level 1000 ya, kalau kita tahu hari ini ya, dan diikuti dengan volume beli juga di sini ya, yang cukup signifikan juga ya volume belinya ya. Jadi untuk TAPG ini mungkin masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan juga ya, karena dan hari ini pun dia mencetak rekor terbarunya ya untuk TAPG ya, yang mana rekor tertinggi untuk TAPG itu di level 995 dan saat ini running di harga 1005 ya untuk TAPG. Jadi TAPG kalau kita lihat dari technical daily maupun weekly, semuanya ini masih mengindikasikan pola bullish ya. Jadi masih berpeluang untuk membentuk all time high baru ya sepertinya ya untuk TAPG ya. Gitu, Mbak. Mungkin untuk TP-nya bisa ke 1050 sampai 1200 kali ya untuk TAPG. Oke, Mbak Ana. Oke, siap Pak Edi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya masih dengan orang yang sama dari Kak Oke. Michael Forbes. Terkait volume perdagangan, apakah ini juga sudah terjawab tadi ya, Pak Edi? Sudah Atau, jawab. oke. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana dengan Big Four Bank? Sudah akan membaik atau sama saja? Nah, mungkin ini bisa dari fundamental dari Bu Ike, mungkin dari teknikal nanti dari Pak Edi juga bisa menambahkan ya. Oke, siap. Oke, terima Sembari Pak Edi mungkin mempersiapkan dari sisi teknikalnya ya. Kalau untuk perbankan itu sudah mulai recovery ya beberapa waktu ini. Cuman memang harus pelan-pelan nih, karena negosiasi itu butuh waktu ya. Kayak kita mau ada hal-hal yang mau negosiasi, kan banyak yang tidak setuju gitu kan. Mereka kasih masukan lagi, nego lagi ya, kayak tektokan sana sini, lempar-lempar gitu kan. Negosiasi juga seperti itu sama. Apalagi ini negosiasinya seluruh dunia begitu ya. US ngelempar tarif, kemudian negara yang lain negosiasi lagi ke US, jangan dong, jangan kasih aku tarif segini dong, kan misal seperti itu. Kemudian yang China-nya juga nggak mau kalah gitu kan, kalian yang melakukan negosiasi ke China akan kita tutup juga akhirnya. Jadi ini kita tuh kayak negara-negara lain itu kayak ibaratnya di tengah-tengah bingung. Aduh, aku mau ngebela China atau aku mau ngebela US. Kalau misalnya aku ke US, aku dimusuhi China. Kalau aku ke China, aku dimusuhi US. Sehingga negosiasi sekarang itu berlangsung tentu membutuhkan waktu. Kembali lagi pertanyaannya, bagaimana kondisi Big Bank untuk BRI, BCA, Bank Mandiri, ya, Bank BNI juga apakah sudah membaik? Memang betul mereka sudah mulai membaik, tapi kembali lagi negosiasi ini butuh waktu yang lama.
Sehingga kalaupun misalnya perbankan ini mengalami recovery, mengalami kenaikan, sifatnya masih terbatas ya. Jadi kita jangan dulu yang terlalu greedy langsung, ya kecuali dana portofolionya unlimited ya, misal tanpa batas ya. Jadi pada saat turun beli terus cicil terus ya it's okay. Tapi kalau misalnya strategi sekarang ditanya strategi yang paling tepat ya aku rasa bisa untuk swing trade ya. Jadi kalau misalnya dianya turun, kita beli. Nanti kalau misalnya udah recovery ya, enggak yang sampai 20% ya, mungkin 5% ya, 7% jual begitu. Nanti kalau misalnya dia turun lagi, beli lagi. Aku rasa strategi itu yang cukup cocok ya. Nah, paling beberapa persen dari cash yang kita punya, misal 30%-nya atau 50% barulah itu yang untuk buy and hold, udah ditunggu aja sampai lama. Jadi kondisinya sekarang masih belum terlalu aman ya, jadi tetap harus berhati-hati dulu. Kurang lebih itu. Dari Pak Edi mungkin bisa lanjutin dari sisi teknikal. Oke, siap Bu. Saya coba share screen dulu ya. Mungkin kita coba lihat BBCA dulu kali ya. BBCA ini kalau kita lihat dari trennya memang masih dalam tren bearish ya. Dan hari ini pun dari volumenya juga masih ada tekanan volume jual ya kalau kita lihat saat ini. Dan hari ini untuk BBCA ini sedang menguji di EMA 50-nya ya. Yang mana EMA 50 untuk BBCA ada di level 8.700 dan saat ini belum berhasil bertahan di EMA 50-nya ya. Saat ini running di 8625 ya untuk BBCA. Karena trennya juga masih dalam tren bearish, dari untuk BBCA ini kita sebaiknya kita manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Untuk trading jangka pendek. Jadi untuk hari ini untuk sebenarnya kita masih bisa trading jangka pendek. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level 9.400 ya, 9.400 sampai 9.500 ya, di situ aja ya. Tapi untuk BBCA karena trennya tren bearish, jadi kita bisa trading jangka pendek ya. Dalam arti kalau ada penurunan kita masih bisa spek buy. Nanti kalau sudah ada untung atau ada cuan gitu ya, kita bisa langsung take profit aja terlebih dahulu karena trennya ini masih dalam tren bearish ya. Jadi tren bearish itu lebih baik kita mainnya itu swing trade aja ya, main cepat aja. Kalau kita sudah untung kita realisasikan cuan kita terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita lanjut ke saham BBRI ya. BBRI kalau kita lihat dari trennya juga sama ya, masih dalam tren bearish. Dan hari ini juga masih ada tekanan volume jual ya di sini. Dan hari ini untuk BBRI ini kabarnya masih menguji di EMA 20 ya. Yang mana EMA 20 untuk BBRI ada di level 3720 dan saat ini untuk BBRI ini running di 3750 ya. Namun karena trennya masih tren bearish sama seperti BBCA tadi, jadi untuk BBRI sebenarnya kita juga mainnya trading jangka pendek ya atau swing trade aja ya. Kalau karena trennya masih tren bearish ya. Jadi kalau ada penurunan kita masih bisa spek buy aja. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level 3640 sampai di 3700 ya di situ ya. Untuk TP terdekatnya untuk BBRI itu di level 3840 sampai di 3900 ya. Jadi kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Kita kalau ada koreksi kita bisa cicil bertahap. Nanti kalau nanti sudah cuan kita bisa realisasikan keuntungannya. Karena trennya masih tren bearish juga ya untuk BBRI. Selanjutnya kita coba lihat saham BMRI ya. BMRI kalau kita lihat dari trennya juga sama ya, masih dalam tren bearish. Dari sisi volumenya juga masih ada tekanan volume jual ya hari ini ya. Dan BMRI ini masih gagal break di atas EMA 50 ya. Yang mana EMA 50 untuk BMRI ada di level 4990 dan hari ini masih di level 4910 ya. Karena trennya juga masih tren bearish dan masih ada tekanan volume jual. Jadi untuk BMRI kita sebaiknya mainnya trading jangka pendek ya atau main swing trade aja. Jadi untuk entry price-nya kita bisa coba di level support 4740 sampai di level EMA 20-nya di level 4800 ya. Jadi kalau ada penurunan kita bisa bertahap di situ.
Tapi kalau sudah cuan, kita bisa langsung realisasikan keuntungannya ya. Mungkin untuk target price-nya terdekat itu ada di level 5.000 sampai 5.100 ya di situ ya. Jadi kita mainnya swing trade aja untuk banking ya. Mungkin dua lagi untuk Big Bang ini ada BBNE ya. BBNE kalau kita lihat dari trennya juga sama ya. Rata-rata Big Bang ini untuk trennya masih tren bearish. Jadi kita sebenarnya main swing trade aja ya, atau trading jangka pendek ya. Dari BBNI juga trennya tren bearish, volumenya juga masih ada tekanan volume jual juga ya. Dan hari ini pun menguji di EMA 20-nya. EMA 20 untuk BBNI ada di level 4170 dan saat ini masih running di level 4150 ya. Atau sudah gagal bertahan di EMA 20-nya ya. Trennya tren bearish juga big down di EMA 20, volumenya juga volume jual. Jadi untuk BBNI kita juga masih bisa untuk swing trade ya. Jadi untuk BBNI kita mainnya trading jangka pendek aja ya. Kalau ada penurunan kita bisa jadi bertahap. Di entry price-nya mungkin di 4.050 sampai di 4.100 ya di situ ya. Kalau nanti kalau turun bisa coba cicil bertahap aja. Tapi kalau sudah ada kenaikan, kita bisa langsung realisasikan keuntungan kita ya. Karena trennya tren bearish ya. Untuk TP terdekatnya itu ada di level 4.200 ya. Sampai di 4.300 ya untuk BBNI. Mungkin satu lagi BRIS ya, kita coba lihat saham BRIS ya. BRIS ini kalau kita lihat dari trennya memang juga masih dalam tren bearish juga ya. Tapi BRIS ini lebih baik daripada keempat saham yang tadi ya. Karena hari ini pun sudah ada volume beli ya untuk BRIS ya. Dan BRIS juga berhasil bertahan di atas support ini. Yang mana support dari BRIS ada di level 2760 dan saat ini running di level 2.800 ya. Jadi di antara keempat tadi Big Bang yang BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI, mungkin BRIS ini ada saham yang boleh dikatakan paling bagus lah ya. Jadi untuk BRIS kita masih bisa spek buy aja ya. Spek buy untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level support ya, di 2750 sampai di 2.800 ya untuk BRIS ya. Untuk TP terdekatnya untuk BRIS itu ada di level 2850 sampai di 2900 ya. Mungkin di antara kelima saham di Big Bang ini, saya rasa BRIS cukup menarik ya. Oke Mbak Ana. Oke, terima kasih banyak penjelasan dari Bu Ike dan Pak Edi secara fundamental dan teknikal ya. Mungkin tadi sudah disampaikan beberapa analisis teknikal juga dari Pak Edi dari kelima top Big Bang. Nah, sebetulnya ini pertanyaan dari teman-teman masih banyak sekali ya, Bu Ike dan Pak Edi. Kalau kita jawab satu persatu di webinar kali ini sepertinya tidak cukup waktunya, teman-teman. Mungkin kita bisa satu kali lagi ya, Bu Ike, pertanyaan untuk dijawab mungkin lebih ke technical analysis ya. Ini ya banyak yang tanya mengenai technical dari HMSP, GGRM, TLKM, dan KLBF. Apakah sudah saatnya bullish? Nah, mungkin Pak Edi silahkan dibantu secara teknikal. Oke, siap Mbak Ana. Saya coba share screen lagi ya. Oke. Oke, tadi ada pertanyaan HMSP ya. Oke, kita lihat teknikalnya HMSP. HMSP kalau kita lihat dari trennya memang masih dalam tren bearish ya. Tren bearish, namun di 2 hari ini sudah ada volume beli ya di sini ya. Dan hari ini pun juga mengalami kenaikan ya, 5,8% dan juga breakout juga di atas resisten ya untuk HMSP ya. HMSP ini punya resisten di 605 dan saat ini running di level 630 ya kalau nggak salah ya. Tapi trennya ini sebenarnya masih tren bearish gitu ya, tren bearish. Jadi kalau dilihat dari candle-nya kan ini technical rebound ya. Kemana kemarin sudah menurun dan ini menguat 2 hari berturut-turut ya kalau kita lihat ya. Dan persentasenya juga sudah cukup yang besar ya. Kemarin di 5,2, saat ini di 5,8 ya. 5,8%. Jadi kalau dilihat dari trennya memang masih dalam tren bearish ya untuk HMSP ini. Jadi yang punya
atau yang sudah beli di kemarin ketika masih di bawah mungkin bisa mencoba merealisasikan keuntungannya ya. Mungkin karena untuk trennya ini tren bearish, jadi untuk resisten berikutnya ini untuk HMSP itu di level 650 ya, atau di EMA 200-nya ya. Kalau HMSP ini nggak berhasil breakout di atas 652, sangat berpotensi untuk melanjutkan pelemahan kembali ya untuk HMSP ya. Namun kalau berhasil pun di break di atas 652, itu potensinya mungkin cukup terbatas ya, mungkin di level 680 sampai 700 mungkin ya. Kita seharusnya sudah take profit ya. Karena trennya ini masih tren bearish ya untuk HMSP. Berikutnya kita ke saham GGRM ya. GGRM kalau kita lihat dari trennya juga masih dalam tren bearish ya. Cuman kabar baiknya ini 2 hari ini ada volume beli ya. Dan kalau kita lihat dari hari ini juga berhasil breakout di resisten ya. Yang mana resisten dari GGRM itu ada di level 10.100 dan saat ini running di 10.200 ya. Tapi yang perlu kita ingat bila GGRM ini belum berhasil breakout di atas EMA 50 atau EMA 50 untuk GGRM ini di level 10.500, sebenarnya kita bisa coba merealisasikan keuntungannya terlebih dahulu ya. Karena trennya tren bearish. Namun kalau berhasil breakout di atas 10.500, itu arahnya akan menguji di resisten 11.250 ya. Di situ ya. Jadi sebenarnya GGRM juga karena tren-tren bearish, jadi kalau sudah profit kita sebenarnya realisasikan keuntungannya aja ya terlebih dahulu. Karena kalau tren bearish ini lebih banyak penurunannya daripada kenaikannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke saham Telkom ya. Telkom kalau kita lihat dari trennya, arah trennya ini masih dalam tren bearish ya. Dan hari ini pun dari sisi volume, sudah ada volume jual ya di sini ya. Yang warna merah ini. Dan hari ini sudah menguji di EMA 100-nya. Yang mana EMA 100 untuk Telkom itu ada di level 2580. Dan saat ini running masih di atas ya, di 2600 ya untuk Telkom. Namun karena trennya tren bearish, yang mana tren bearish itu kan lebih banyak penurunannya daripada kenaikannya ya. Jadi untuk Telkom kita mungkin bisa coba mencoba di resisten ya. Mungkin resisten terdekat untuk Telkom itu di 2660. Tapi kalau gagal break di atas 2660 ini sangat berpotensi untuk melemah kembali ya untuk Telkom ya. Jadi sebaiknya kalau sudah cuan untuk Telkom, kita bisa mencoba merealisasikan keuntungannya ya. Apalagi kalau belum gagal break di atas 2660 ya untuk Telkom ya. Namun kalau berhasil pun arah Telkom ini mungkin akan menyentuh di level 2710 sampai di 2750 ya. Kita sudah bisa untuk take profit lebih dahulu aja di level itu ya. Karena trennya masih tren bearish ya untuk Telkom. Takutnya kalau tren bearish itu kan nanti akan kembali melemah kembali gitu ya. Jadi kalau bisa kita tradingin aja untuk trading jangka pendek ya untuk Telkom. Selanjutnya kita ke saham KLBF ya. KLB kalau kita lihat dari trennya juga sama ya, masih tren bearish ya. Dari sisi volume 2 hari ini juga sudah ada tekanan volume jual ya. Dan saat ini pun sedang menguji di EMA 100-nya, yang mana EMA 100 untuk KLB di level 1270 ya. Dan belum berhasil break ya di situ ya. Dan saat ini running di 1250 ya. Karena trennya tren bearish, jadi kita sebaiknya untuk KLB kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness ya. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di level EMA 20-nya di 1190 sampai di 1220 ya di situ ya. Karena trennya tren bearish, jadi kalau kita sudah punya atau sudah cuan di bawah sini, sebaiknya kita realisasikan aja keuntungannya ya. Apalagi kalau KLB ini gagal break di atas 1300 ya. Gagal break di 1300 hari ini pun masih belum mampu ya break di atas 1300. Jadi kita sebaiknya take profit lebih dahulu aja, atau kalau mau tradingnya jangan pendek aja ya. Karena trennya tren bearish dan sudah ada tekanan volume jual di sini.
Oke, saya kembalikan ke Mbak Ana. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Semoga menjawab ya Kak Gracia Ing. Nah, teman-teman sayang sekali karena keterbatasan waktu, kita cukupkan untuk sesi Q&A pada acara webinar sore hari ini. Nah, bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa ditanyakan di WhatsApp channel Siminvest. Nanti akan saya kirimkan linknya dan saya cantumkan di display untuk teman-teman bisa join yang memang belum tergabung pada WhatsApp channel kita. Nah, sebentar saya izin share screen. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi mengenai channel WhatsApp Siminvest. Teman-teman bisa langsung saja join melalui bit.ly/channel Siminvest. Teman-teman bisa tanyakan pertanyaan yang belum terjawab tadi atau mungkin pertanyaan yang sekiranya belum di-submit melalui kolom Q&A nanti akan dibantu dijawab oleh teman-teman research dari Sinarmas Sekuritas. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ike dan Pak Edi atas paparan materi yang sangat insightful. Semoga dapat memberikan wawasan lebih kepada teman-teman mengenai dampak nyata perang dagang US dan China bagi sektor Indonesia. Nah, sebelum kita akhiri sesi pada sore hari ini, saya izin meminta waktu teman-teman sebentar untuk mengisi feedback form atas event pada sore hari ini melalui link bit.ly/siminfestfeedback agar berjalannya event yang lebih maksimal di bulan-bulan selanjutnya. Atau teman-teman bisa scan QR langsung yang tertera pada display di sini untuk feedback form. Lalu untuk link yang channel Siminvest bagi teman-teman yang ingin join ke channel Siminvest kita. Dan saya izin meminta bantuan dari teman-teman kita, Kak Nabila, boleh di-share juga bagi teman-teman Petra yang join pada event pada sore hari ini dapat mengisi link yang nanti akan di-share melalui room chat untuk absensi bagi teman-teman Petra. Begitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya Andriana selaku moderator pada acara webinar pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bu Ike dan Pak Edi atas paparan materinya. Dan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk join pada webinar Monthly Market Outlook pada bulan April hari ini. Semoga kita bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore.
Pak.